wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Selamat pagi Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Baik Bu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, setelah melakukan doa tadi, kita akan mengasan terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada Bu. Hadir semua Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang proses penyusunan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu, apakah masih ada yang tidak mengerti terkait dengan materi minggu lalu? Sudah mengerti Bu? Mengerti Bu. Alhamdulillah ya, sebelumnya Ibu akan memberikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami bagaimana proses penyusunan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang kedua, siswa dapat menganalisis proses penyusunan tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara tepat. Nah, yang ketiga, siswa dapat menyajikan hasil analisis tersebut dalam bentuk makalah. Baiklah, kegiatan selanjutnya kita akan menyaksikan video yang sudah Ibu sediakan. Anak-anak sekalian, silakan mengamati video yang Ibu tampilkan ya. Baik Bu. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelfia Aminda Putri, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi proses penyusunan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas media pengembangan pembelajaran PPKN yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Haja Umi Khotimah MPD PhD dengan Ibu Mariani SPD MPD. Teman-teman sekalian, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah hukum itu penting? Ya, benar sekali. Hukum itu penting sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, hukum itu penting di Indonesia karena jika tidak ada hukum, maka masyarakat Indonesia akan mengalami kekacauan. Nah, baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945, di mana undang-undang ini adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan dan juga hukum yang tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 ini disusun oleh Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, di sini MPR berhak untuk mengubah dan mengatur Undang-Undang Dasar sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya teman-teman, yang kedua ada ketetapan MPR, di mana ketetapan ini adalah suatu keputusan majelis yang memiliki kekuasaan hukum mengikat seluruh anggota majelis hingga ke warga negara, lembaga masyarakat, dan juga lembaga negara yang tidak terikat oleh ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR ini penyusunannya diawali oleh pembentukan panitia ad hoc, di mana panitia ini mempunyai tugas yaitu menyiapkan rancangan undang-undang atau RUU yang akan diajukan dalam sidang tahunan MPR. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada undang-undang atau UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, pembentukan undang-undang, di mana lembaga yang memiliki kekuasaan atas ini ialah DPR.
Nah, sementara itu, rancangan undang-undang juga bisa dibuat oleh DPR, oleh DPD, dan juga oleh Presiden. Proses penyusunannya yang pertama, RUU yang berasal dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan DPR. 2. RUU yang diajukan oleh DPD adalah rancangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran daerah dan sebagainya. 3. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai tugas dan tanggung jawabnya. 4. Selanjutnya RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 5. Jika mendapatkan persetujuan bersama, maka RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya yang keempat, ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini adalah peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Tahapan penyusunannya yang pertama, rancangan PP berasal dari kementerian atau lembaga pemerintah dan kementerian sesuai bidang tugasnya. 2. Penyusunan dan pembahasan rancangan RPP dilakukan dalam pembentukan panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. 3. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden lalu diundangkan oleh Sekretariat Negara. Nah, selanjutnya teman-teman yang kelima, ada peraturan Presiden atau Perpres. Nah, penetapan peraturan Presiden ini juga digunakan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Nah, penyusunannya itu berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Pertama, pembentukan panitia antar kementerian atau non-kementerian oleh pemrakarsa atau pengusul. 2. Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum. 3. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Nah, selanjutnya yang keenam, yaitu ada peraturan daerah provinsi atau Perda Provinsi. Nah, Perda Provinsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi yang disetujui oleh Gubernur. Nah, tahapan proses pembuatannya itu sebagai berikut. Pertama, penyusunan rancangan Perda Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. 2. Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah. 3. Pembahasan rancangan Perda Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. 4. Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur sebagai Perda Provinsi. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir atau yang ketujuh ini ada peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda Kabupaten atau Kota. Nah, Perda Kabupaten atau Kota ini merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan wali kota atau bupati, di mana tahapan proses pembuatannya sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rancangan Perda Kabupaten atau Kota dapat berasal dari DPRD Kabupaten atau Kota atau Bupati atau Wali Kota. 2. Pengharmonisan, pembulatan, dan penetapan konsepsi rancangan peraturan daerah. Ketiga, pembahasan rancangan Perda Kabupaten atau Kota dilakukan oleh DPRD Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Wali Kota. Keempat, rancangan Perda Kabupaten atau Kota yang telah disetujui bersama DPRD selanjutnya akan ditetapkan sebagai Perda Kabupaten atau Kota. Nah, baiklah, demikianlah materi dari saya tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.